Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak setelah kalian libur selama 4 hari sama hari Minggu ya. Jadi kalian hari ini harus semangat dalam mengikuti pelajaran daring dari ibu ya. Adapun hari ini pokok bahasan kita yaitu mengenai proposal. Kata proposal ini sering kalian dengar ya, apalagi kalian pernah mengikuti organisasi yang ada di kampung kalian ya. Misalnya jika ada kegiatan remaja, misalnya kalau dia muslim mengenai Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau bulan puasa ya, biasa mereka membuat proposal untuk mengutip dana ya. Nah, begitu juga dengan yang beragama lain, misalnya untuk kegiatan gereja ya. Jadi proposal ini tidak asing lagi bagi kalian ya. Tapi apa itu proposal? Ya, inilah yang kita bahas ya. Berdasarkan KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja, ke dalam bentuk rancangan kerja yang disusun secara sistematis, matang dan teliti. Ya, jadi membuat proposal itu tidak asal jadi, karena kalau proposal kalian itu asal jadi, maka mereka yang menerima proposal kalian tidak akan memberikan bantuan, dikira kalian menipu ya. Jadi ada aturan mainnya, ada aturan dalam menulis proposal. Tujuan proposal ini adalah mengajukan usulan dari suatu rencana yang disusun secara sistematis. Sistematika setiap proposal bisa saja berbeda tergantung jenis proposal yang kalian buat ya. Apa jenisnya? Ini satu, yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis ini berkaitan dengan dunia usaha, baik perseorangan maupun kelompok. Contoh, proposal bisnis misalnya proposal pendirian usaha dan proposal kerjasama antar perusahaan. Misalnya kalian mau membangun sebuah perusahaan rumah sakit, sebuah usaha yaitu berupa rumah sakit. Jadi kalian mau kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan semua alat-alat atau perlengkapan yang ada di rumah sakit. Makanya kalian buat proposal supaya mereka mau bekerja sama dengan kalian. Maka proposal kalian buatlah sedemikian mungkin, secantik mungkin bahasanya agar mempengaruhi perusahaan yang mau kalian join ya. Itu proposal bisnis. Kemudian proposal proyek. Pada umumnya proposal proyek berisi rangkaian rencana bisnis atau komersil dalam skala besar. Misalnya proposal proyek pembangunan gedung olahraga ya. Itu tadi bisnis rumah sakit bisa termasuk proposal proyek juga ya, karena itu skala besar ya. Kemudian proposal penelitian. Proposal penelitian lebih sering digunakan di bidang akademis atau akademisi. Misalnya penelitian untuk menyusun skripsi, tesis atau disertasi. Isi dari proposal ini adalah pengajuan rencana kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan penelitian dipelajari. Nanti kalau kalian sudah tamat SMA, mau melanjutkan perguruan tinggi, lalu begitu kalian tamat mau sidang, kalian harus membuat proposal penelitian. Kemana kalian mau meneliti? Itulah proposalnya yang harus kalian buat supaya kalian nanti
ada penerimaan di tempat kalian meneliti, ya, ada pengajuan proposalnya. Nah, itu proposal penelitian. Ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan pengajuan rencana sebuah kegiatan, baik bersifat individu maupun kelompok. Salah satu contoh proposal kegiatan yaitu proposal yang dibuat oleh siswa saat akan mengadakan kegiatan pentas seni budaya di sekolah. Ini kegiatannya di sekolah. Jadi yang Ibu ceritakan pertama tadi yaitu kegiatan di lingkungan kalian masing-masing. Bisa, ini proposal kegiatan. Dalam bentuknya proposal ini terbagi dua, yaitu formal dan non formal. Kalau formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan penutup. Ya, kalau formal tadi ini pengajuan apa tadi? Bisnis, proyek. Nah, itu formal itu ya. Kemudian non formal, tidak selengkap proposal formal. Biasa disampaikan dalam bentuk memo atau surat. Misalnya itu yang Ibu bilang tadi, seperti mengadakan pengajian di lingkungan kalian, ya. Jika kalau mengadakan di sekolah itu termasuk formal karena masih di lingkungan sekolah, ya nak ya. Jadi proposal ini ada bentuknya dua, yaitu formal dan non formal. Secara garis besar, unsur-unsur proposal ini yaitu, ini kalau kalian mau membuatnya, ya, ini bisa dibilang formal. Itu pendahuluan, tujuan, waktu dan tempat, sasaran kegiatan, susunan panitia, anggaran dan penutup. Inilah dia secara garis besar unsur-unsurnya. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita tentang proposal. Apapun yang ada di video Ibu ini kalian catat, ya, karena ujian nanti semester semua yang ada Ibu ajari ini Ibu masukkan di dalam ujian, ya. Tugas untuk kalian cari proposal yang ada di rumah kalian, misalnya proposal kegiatan di lingkungan, atau punya ayah kalian, atau punya abang, atau punya kakak, ya. Boleh kalian fotokan saja depannya, ya, hanya contoh proposal, belum menulis, ya anak-anak Ibu. Semoga kalian tetap sehat semuanya. Dan kita tetap berdoa agar kita secepatnya bisa bertatap muka kembali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.